Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia Chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan halaqah kita yang ke-42. Kita membacakan kitab Taman Orang-Orang Saleh, yakni Riyadhus Shalihin, buah karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada bab sabar. Kemudian kita masuk kepada hadis ke-27. Qala musannif rahimahullah wa an Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id, kemudian Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri, semoga Allah meridhai keduanya, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atahum. Maka kata Sa'ad ibn Malik, sesungguhnya ada seorang dari kaum Ansor yang dia sa'alu, yakni meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ikhwan rahimani rahimakumullah, ada kaum daripada Ansor yang datang kepada Nabi lalu meminta kepada Nabi, ini meminta sesuatu kepada Nabi. Fa'atahum, maka Nabi pun memberikan apa yang mereka minta, maka Nabi memberikan kepada mereka. Thumma sa'aluhu, kemudian setelah itu, setelah Nabi memberikan kepada mereka, maka mereka pun meminta lagi. Kemudian apa yang dilakukan? Fa'atahum, maka Nabi pun memberikan lagi kepada mereka. Ya, jadi intinya adalah apa yang kaum Ansor tersebut meminta daripada Nabi, maka Nabi berikan. Ya, ketika itu mereka datang, mereka meminta, maka Nabi berikan. Setelah Nabi beri, maka mereka minta lagi, maka Nabi pun memberikan lagi. Ya, sampai-sampai sampai tidak ada lagi yang ada di tangan Nabi. Ya, sampai-sampai yang di tangan Nabi itu habis, tidak ada lagi barangnya. Kenapa? Karena telah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka. Ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, setelah apa yang ada di tangan Nabi tersebut tidak ada lagi, faqala lahum hina anfaqa kulli syai'in biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ia bersabda kepada mereka. Jadi ketika Nabi tidak ada lagi yang memegang sesuatu, karena apa? Karena Nabi berikan kepada kaum Ansor tersebut yang meminta, maka Nabi beri. Ya, mereka meminta, maka Nabi beri. Maka ketika barang tersebut sudah tidak ada lagi, maka Nabi pun berkata kepada mereka, yakni apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada kaum Ansor tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menginfakkan semua hartanya yang ada di tangannya kepada kaum Ansor yang meminta tersebut. Apa kata Nabi? Ma yakun min khairin, maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa saja kebaikan, yakni dari kebaikan, yakni apa? Maksudnya adalah segala sesuatu
yang namanya kebaikan yang diberikan tersebut, apa saja kebaikan, yakni maksudnya harta yang diberikan kepada mereka. Ya, apa saja kebaikan yang diberikan kepada kaum Ansor tersebut yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, maka tidak aku simpan. Ya, maka tidak sekali-kali akan kusimpan sehingga tidak kuberikan kepada kalian, akan tetapi karena sudah habis maka tidak ada yang dapat diberikan. Maksudnya apa? Apapun yang kalian minta, kata Nabi, maka akan aku berikan, dan aku tidak akan menyimpan harta sedikit pun. Maka kalau misalkan harta tersebut sudah habis di tanganku, maka aku tak bisa lagi memberikan kalian. Kenapa? Karena tidak ada lagi wujud barangnya. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man," dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, ya, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada orang lain, maka yu'iffahullahu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada dirinya. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melanjutkan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullahu," dan barang siapa yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepada orang tersebut. "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi menyebutkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan kata Nabi, tiadalah seseorang yang dikaruniai, yakni tidaklah seseorang itu ya dikaruniai suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran. Naam. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, ada beberapa yang kita simpulkan daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang dermawan. Nabi itu adalah orang yang dermawan. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, apabila datang bulan Ramadan, dan ketika apabila datang bulan Ramadan, maka Nabi itu amat dermawan. Ya, apalagi beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bulan Ramadan bagaikan air yang mengalir, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi itu adalah dermawan. Kemudian kesimpulan yang kedua daripada hadis ini adalah keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Keutamaan sedekah. Ya, bahwasanya orang yang rajin bersedekah, orang yang dermawan, maka sejatinya dia telah mengikuti akhlak daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, ikhwan? Karena fitrahnya manusia itu cinta kepada harta. Mereka pelit kepada harta. Sehingga apa? Mereka simpan, mereka tumpuk dengan sebanyak-banyaknya, dan mereka tidak mau bersedekahkan atau berinfak di jalan Allah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah tercelanya meminta-minta. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, barang siapa yang meminta-minta, maka kelak dibangkitkan wajahnya dalam keadaan tak berdaging. Nah, para ulama mengatakan yang dilarang meminta-minta itu adalah untuk keperluan pribadi dan untuk memperkaya pribadi. Adapun dia misalkan membuka donasi untuk umat, ya, untuk mengajak ta'awun tentang masalah dakwah dan yang semisalnya, maka ini boleh.
Dan ini merupakan apa? Ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Maka tidak semuanya yang minta-minta itu adalah buruk, akan tetapi yang dikatakan buruk itu adalah ketika mereka meminta-minta ya untuk apa? Memperkaya diri mereka. Akan tetapi hukum asal minta-minta itu adalah tercela. Naam. Ya, maka dilihat ya keadaannya. Ya, jadi tadi tidak semua yang meminta-minta itu adalah keburukan, kecuali para ulama menyebutkan tadi ketika untuk keperluan umat, ya maka meminta daripada umat maka dikembalikan kepada umat tersebut. Kemudian yang keempat adalah tercelanya sifat ketamakan. Lihat, ketika telah diberi, ya mereka meminta lagi. Ketika diberi meminta lagi, sampai-sampai apa? Tak ada lagi yang ada di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang kelima adalah bahwasanya keutamaan daripada sifat sabar. Maka kata Nabi, tidaklah sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas kecuali apa? Bersabar. Maka sabar terhadap kondisi kita saat ini. Maka sebagaimana kemarin telah kami sebutkan bahwasanya hidup ini adalah ujian. Kaya miskin adalah ujian. Tinggal bagaimana kita bisa bersabar ataukah tidak. Kemudian kesimpulan yang terakhir bahwasanya salah satu bentuk kemuliaan akhlak di dalam Islam adalah menjaga diri daripada meminta-minta. Yani apa? Merasa qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mereka salah menggunakan jabatan mereka salah menggunakan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Yakni apa? Mereka memperkaya diri mereka dengan meminta bantuan kepada manusia yang lain. Ya mungkin kita melihat ada orangnya sehat badannya tapi kerjanya apa? Minta-minta. Termasuk apa? Pengamen. Ya, maka hal yang dilarang adalah meminta-minta badannya sehat dan yang semisalnya. Maka dengan kerjanya kita jamaah rahiman rahimakumullah, apapun profesi kita, hatta sampai ya mencari kayu bakar di hutan lalu kita jual kayu bakar tersebut dengan hasil keringat kita, ini tentu lebih baik daripada meminta-minta. Dan Nabi mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan-tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik daripada menerima. Nah, maka jamaah rahiman rahimakumullah, adapun istidlal sisi pendalilan daripada hadis ini adalah bahwasanya sabar itu adalah akhlak yang terpuji. Sabar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki dan muslimah, baik pun wanita. Kesabaran harus ada di dalam kehidupan kita dan dia adalah modal utama untuk kesuksesan kita menghadapi berbagai musibah, bencana, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hambanya yang beriman. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pada pertemuan halaqah ke-43 kita akan melanjutkan hadis ke-38 bismillah. Naam, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang senantiasa bersabar atas segala musibah yang telah Allah berikan dan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.